Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufik Karnegi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan NPM B1A021134. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum dagang, yaitu mengenai perjanjian jual beli dan surat berharga dengan dosen pengampu Ibu Nurhani Fitriah, SHMH. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu hukum dagang dan bagaimana ruang lingkup KUH Perdata dan KUHD. Hukum dagang menurut saya yaitu suatu aturan yang mengatur mengenai dunia usaha dan mengatur juga mengenai kegiatan usaha. Lalu bagaimana ruang lingkup KUH Perdata dan KUHD? Dijelaskan di dalam pasal 1 KUHD bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus di dalam KUHD. Artinya di sini dapat kita maknai jika suatu aturan telah diatur oleh KUHD, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikesampingkan. Dalam hal ini asas yang berlaku yaitu lex specialis derogat legi generalis atau aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu jual beli. Di dalam pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dapat terjadi ketika adanya suatu ikatan antara kedua belah pihak, yaitu suatu pihak penjual dan pihak pembeli. Dijelaskan di dalam pasal 1458 KUH Perdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu sebelum diserahkan dan harganya belum dibayar. Artinya jual beli telah terjadi apabila adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu mengenai barang yang diperjualbelikan ataupun harga terhadap barang tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai harga beli. Harga beli di dalam pasal 1465 KUH Perdata yaitu harga beli harus ditetapkan kedua belah pihak, namun penaksirnya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian. Di sini saya akan menjelaskan kewajiban penjual dan pembeli ketika telah terjadi yaitu suatu kesepakatan. Yang pertama, penjual wajib menyatakan dengan jelas untuk apa ia mengikatkan dirinya. Janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian harus ditafsirkan untuk kerugiannya. Yang kedua, penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Lalu yaitu kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Jual beli perusahaan. Jual beli perusahaan yaitu suatu perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan, yakni perbuatan pedagang atau pengusaha lainnya yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan perjanjian jual beli. Jual beli perusahaan merupakan perjanjian jual beli yang sifatnya khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan kronologi kasus pelanggaran terhadap jual beli antara kedua belah pihak, yaitu yang terjadi pada wanita yang berusia 42 tahun, yaitu yang berinisial W, yang ditahan oleh Ditkrismum Polda Metro Jaya pada tanggal 4 November 2019. Yang bermula dari yaitu tersangka W membeli rumah kepada dalam hal ini korban yaitu seharga 4,5 miliar. Namun tersangka W baru melunasi DP pembayaran seharga 150 juta rupiah. Dengan kesepakatan keduanya, batas waktu W untuk melunasi pembayaran yaitu pada tanggal 12 Juni 2020. Namun ketika setelah sampai pada tahap atau waktu yang telah ditentukan, W tidak memenuhi prestasi atau kesepakatan yang telah mereka buat. Nah, dalam hal ini W menggadaikan SHM atau sertifikat hak milik rumah yang dimiliki oleh korban tanpa sepengetahuan korban dan tanpa izin dari korban. Oke, dari kasus tersebut saya menganalisis beberapa pelanggaran-pelanggaran ataupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KUH Perdata maupun oleh KUHP. Yang pertama, dalam pasal 1513 KUH Perdata dijelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Namun dalam kronologi kasus dijelaskan pembeli tidak memenuhi seluruh pembayaran dan telah melanggar waktu batas pembayaran yang telah ditentukan. Yang kedua, dalam pasal 1464 KUH Perdata dijelaskan jika pembelian dilakukan dengan uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Jika dikaitkan dengan kasus ini,
Artinya W harus tetap memenuhi prestasinya dan tidak dapat membatalkan begitu saja perjanjian. Walaupun dalam hal ini W telah membayar uang panjar. Lalu, jika dikaitkan dengan peristiwa pidana atau dengan suatu analisis pidana, W dalam hal ini melanggar yaitu pasal 372 KUHP karena dianggap telah melakukan penggelapan. Mengapa W telah dianggap melakukan penggelapan? Karena dalam hal ini W tidak lebih dahulu izin terhadap korban atau penjual, yaitu ingin menggadaikan sertifikat hak milik rumah dari korban, tidak tanpa izin dan sepengetahuan dari korban. Lalu di sini saya akan menjelaskan yaitu surat berharga. Surat berharga di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 10. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Lalu ada beberapa jenis surat berharga, yaitu surat berharga dalam KUHD dan surat berharga di luar KUHD. Surat berharga dalam KUHD yaitu meliputi wesel, surat sanggup, cek, kwitansi, saham, konsumen, atau bill of lading, dan delivery order. Dan surat berharga di luar KUHD yaitu meliputi obligasi, sertifikat reksadana, dan juga sertifikat Bank Indonesia. Lalu apa sih fungsi surat berharga? Fungsi surat berharga yaitu yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran, atau dalam hal ini sebagai alat tukar dari mata uang atau uang. Yang kedua sebagai alat untuk memindahkan hal tagih yang diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana. Yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kronologi kasus pemberian cek kosong yang terjadi pada tanggal 9 April 2012. PN Ponorogo menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, yaitu dalam hal ini menggunakan 2 buah cek kosong untuk melakukan pembayaran. Lalu bagaimana analisis kasus ketika suatu orang memberikan cek kosong dalam hal ini untuk melakukan pembayaran? Nah, cek kosong telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964, yaitu tentang larangan penarikan cek kosong, yang menyatakan bahwa tindak pidana penarikan cek kosong merupakan kejahatan. Cek kosong dianggap sebagai tindak pidana ekonomi yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. Itulah sekian presentasi dari saya, yaitu mengenai materi surat berharga dan jual beli, yaitu yang meliputi juga jual beli perusahaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.